Begitu ucapan ini keluar, mata Putri Wenxing tiba-tiba berseri-seri. Mereka tidak ragu apakah Qin Yichen bisa menjadi seorang kaisar. Dan jika Anda dapat mengundang diri Anda sendiri, siapa yang akan menjadi kaisar di masa depan? Untuk datang dan membantu, seberapa buruk itu? Itu tak terkalahkan di dunia. Namun, Qin Yichen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Belum lagi prestise saya belum mencapai titik penyempurnaan total. Katakan saja meskipun saya memberi saya cukup harta, cukup mundur dan berlatih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kaisar? Setidaknya beberapa tahun, kan? Semua orang mengangguk sedikit, tetapi Ke Wenjing menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kakak ipar, kamu bisa menjadi kaisar hanya dalam beberapa tahun. Ini hanya metafora. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Selain itu, hukum pertama cara ruang dan waktu adalah bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Tubuh masa depanku ada di sini untuk membantu. Akulah yang sekarang yang mengumpulkan dunia ruang dan waktu dan mengundangnya untuk membantu. Sama seperti tubuh masa depan Qin Yichen selangkah demi selangkah melalui turbulensi ruang dan waktu, melanggar rintangan hukum langit dan bumi. Sebenarnya Qin Yichen sekarang yang meledakkan kekuatan untuk memadukan dua lapisan ruang dan waktu. Adapun aku di masa depan, aku yang sekarang adalah keberadaan masa lalu, dan dia tidak bisa mengubah masa lalu. Qin Yichen menjelaskan, Anda melihat hantu leluhur sekarang, kan? Dan tubuh masa depan saya. Faktanya, tubuh masa depan saya melihat dunia luar dengan cara yang sama seperti Anda melihatnya. Segalanya tampak seperti mengabaikan ilusi, seperti melirik sekilas, kecuali jika saya memasuki alam ruang dan waktu. Jadi itu. Putri Wenxing mengangguk sedikit, tetapi dia jelas-jelas bingung. Faktanya, ada banyak batasan untuk meminta bantuan di masa depan. Meskipun itu bertentangan dengan langit, dia belum menginjak hukum langit dan bumi. Sangat sulit bagi alam ruang dan waktu untuk memadat. Semakin besar rentang waktu dan ruang, semakin serius biayanya. Qin Yichen terus menjelaskan, jadi diriku yang sekarang, tidak mungkin mengundang diriku sendiri ke alam kaisar. Ini hanya gangguan waktu, belum lagi masih ada ruang. Anda juga telah melihat bahwa ruang waktu dan ruang saya sekarang hanya sekitar 100 mil jauhnya. Meskipun dulu saya terlibat dalam dawai saya, sulit untuk melarikan diri. Tetapi ini adalah batas saya saat ini dan sulit untuk diperluas. Dan Anda pikirkan tentang itu. Sekarang saya masih berdiri di pertanyaan tentang surga. Tetapi di mana saya akan berada dalam beberapa tahun? Dapatkah Anda memberitahu saya secara akurat? Ke Wenjing menggaruk kepalanya. Kakak ipar, apa artinya ini? Sangat sederhana. Qin Yichen berkata, misalnya, saya bertemu musuh di bagian tertentu dari alam surga kaisar. Tetapi dalam beberapa tahun, akankah saya berdiri di tempat kita bertempur? Saya tidak tahu kemana harus pergi. Jadi dari segi ruang, itu juga sulit dicapai. Untuk Qin Yichen di alam kaisar masa depan, dia sekarang milik masa lalu. Tapi masa lalu tidak bisa diubah. Ini sepertinya aturan besi. Setidaknya Qin Yichen masih tidak bisa menemukan cara untuk mengubah masa lalu. Bahkan dia mencoba untuk mengubah dari beberapa hal kecil, tetapi menemukan bahwa reaksi antara hukum langit dan bumi dan ruang dan waktu sangat mengerikan. Terlebih lagi, masa depan saya juga ada hubungannya. Jika saya mengajaknya untuk membantu saya, maka lintasan asli akan menyimpang untuk masa depan saya. Konsekuensi penyimpangan bisa besar atau kecil. Apa yang dipikirkan Qin Yichen? Ambil pertempuran Tianhe sebagai contoh. Awalnya, saya dipilih dengan Ji Juezai. Jika saya mengundang tubuh masa depan beberapa jam kemudian, akan lebih mudah untuk membunuh Ji Jue. Tapi jangan lupa bahwa setelah saya membunuh Ji Jue, saya bertemu tamu Wei Yuan lagi. Meninjau dari perspektif saat ini, beberapa jam kemudian, aku membunuh Wei Yuan Ke. Tapi jika saya mengundang tubuh masa depan saat berhadapan dengan Ji Jue, maka tubuh masa depan saya setara dengan terjebak di ranah ruang dan waktu. Kalau begitu, ini berbeda dari lintasan aslinya. Artinya, aku, yang seharusnya berurusan dengan tamu Wei Yuan, ditunda karena Ji Jue dan memengaruhi situasi pertempuran. Dengan cara ini, tamu Wei Yuan belum tentu mati. Ini adalah dampak dari permintaanku untuk pindah ke masa depan. Ke Wenjing mengangguk dan menunjukkan wajah khusyuk. Tampaknya cara ruang dan waktu tidak sepenuhnya bertentangan dengan langit. Tidak, cara waktu dan ruang sudah berlawanan dengan langit. Dan seperti yang diharapkan Ke Wenjing, itu tidak bertentangan dengan langit. Itu sudah menginjak-injak hukum langit dan bumi. Tapi, dengan kekuatan kakak ipar, tidak peduli bagaimana kamu bertarung, Wei Yuan Ke seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Qin Yichen menutupi dahinya dengan tangannya, dan sangat merepotkan untuk menjelaskannya kepada orang awam ini. Tapi jangan lupa, Wei Yuan Ke mungkin saja mati. Tapi karena aku bertarung sengit dengannya, dia tidak punya kesempatan untuk membunuh sesama saudara kita. Tapi jika aku tidak melawannya, dia akan bisa menghancurkan orang lain. Dengan kekuatan Wei Yuan Ke, berapa banyak dewa dan tentara yang bisa dia hancurkan sampai mati dengan satu telapak tangan? Ternyata rekan-rekan ini tidak harus mati.
Karena saya mengubah arah masa depan, jadi nasib mereka juga berubah. Harga seperti ini tidak bisa dengan mudah dicoba. Bahkan, apalagi menghancurkan dan membunuh para dewa dan tentara. Wei Yuanke adalah seorang kaisar yang kuat, dan bukan tidak mungkin untuk memberinya sedikit napas untuk membunuh pembangkit tenaga listrik alam Daohua. Ke Wenjing kaget saat mengatakan ini. Pantas saja kakak ipar saya tidak menggunakan alam ruang waktu, karena setelah merubah ruang waktu, dampaknya begitu dalam dan menakutkan. Terlebih lagi, apakah Wei Yuanke benar-benar tidak dapat melarikan diri? Jangan lupa bahwa Wei Lingtian hampir menyelamatkannya. Jika terlambat beberapa napas, bala bantuan kakek R dan Wen Tiangwan akan melewati saya yang memengaruhi ruang dan waktu. Apa konsekuensinya? Ke Wenjing saling memandang dan sepertinya menyadari keseriusan masalahnya. Ke Tiangxuan juga berkata, Tianxing hanyalah sebuah contoh. Kita dapat melihat dampak dari perubahan ruang dan waktu. Dapat dikatakan mempengaruhi seluruh tubuh. Saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan, sehingga tidak dapat diubah dengan mudah. Selain itu, apa yang kamu katakan untuk mengundang kaisar masa depan untuk bertarung dengan sengit akan membentuk sanggahan ruang waktu itu sendiri? Sanggahan ruang waktu? Baik. Qin Yichan menjelaskan, ini adalah pertanyaan yang saya pikirkan ketika saya merasakannya, atau saya bertempur sengit dengan musuh. Jadi bagi saya, ada dua hasil. Hidup atau mati. Jika Anda lahir, saya mungkin akan menang. Karena saya menang, saya tidak perlu mengundang saya yang lebih kuat di masa depan untuk membantu. Dan jika saya mati, maka saya tidak akan memiliki masa depan. Bagaimana saya bisa meminta bantuan yang lebih kuat di masa depan? Sepertinya memang begitu. Ketika Ke Wenjing mengangguk, dia merasa sedikit tersesat. Kalau begitu saudara ipar, jika Anda mengundang tubuh masa depan, apakah itu tidak berguna? Tentu saja tidak. Qin Yichan tersenyum tipis, ini masih pertempuran Tianhe. Bayangkan saja, jika kita tidak akan bertarung dengan pasukan pengadilan surga, hanya aku dan Jenderal Jijue, maka aku akan baik-baik saja dalam beberapa jam ke depan. Tidak ada yang besar, dampak mengubah masa depan akan jauh lebih kecil. Jadi jika saya mengundang tubuh masa depan untuk bergabung dengan saya untuk membunuh Jijue, bukankah lebih mudah?